beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Dia topangmu. Oh, Dia kan topangmu. Marilah yang letih, berbeban berat, ku kan beri kelegaan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Dia kan topangmu. Jika Dia topang beban dunia, Dia kan topangmu.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa ICLA. Tidak terasa kita sudah melewati tahun 2023. Kita dapat melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kita menjalani hidup ini. Bahkan pergumulan itu terasa berat, namun tangannya yang perkasa memegang kita untuk kita dapat dipimpin dan diberikan jalan keluar dan memberi kita kemenangan. Untuk itu kita minta Dia untuk menyertai kita memasuki tahun yang baru ini. Dan katakan kita masih ingin dipimpin dan berjalan bersamanya. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita dan tenangkan diri untuk kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Mazmur 46 ayat 2. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Mari kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Engkaulah segalanya. Dengan kita semua. Kau kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus,
domba Allah, mulia nama. Katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, yang mengawal hidup kami sepanjang tahun 2023. Bahkan Engkau tidak berhenti dan memberi kami hari depan dengan memberi kami hari baru memasuki tahun 2024. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan peduli kepada kami, dan kami menggantungkan hidup kami kepada Allah Gunung Batu, tempat perlindungan kami. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi korban bencana alam atau perang, dan bahkan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Juga bagi yang kecewa dan hilang pengharapan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami hati seperti tanah yang subur dan hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah ku turuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang percakapan antara seorang pemuda yang kaya dan Yesus. Orang muda ini ingin memperoleh hidup yang kekal. Dia mencari kehidupan kekal melalui perbuatan baik. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia berpikir cara untuk mendapatkan hidup kekal adalah dengan mematuhi hukum.
Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kemudian, Yesus hanya memberikan satu yang merangkum semuanya. Dia berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang muda ini tidak mengerti. Dia berkata dalam ayat 20, semuanya itu telah ku turuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sekarang perintah kunci di sini adalah, ikutlah aku. Kamu ingin menjadi sempurna? Ada satu cara bagi orang berdosa untuk menjadi sempurna, yaitu mengikuti Tuhan Yesus. Orang muda ini memiliki uang di tangannya, dan dia menggenggamnya dengan sangat erat. Tetapi Yesus seharusnya ada di tangan ini sebagai harta karun tertinggi. Dan Yesus berkata, baiklah, kamu ingin menjadi sempurna, kamu harus mengikuti aku, dan untuk mengikuti aku, kamu harus melepaskan uang itu. Dan di mana uang itu jatuh, itu berikanlah kepada orang miskin. Nah sekarang tangannya bebas. Ambillah aku, ikutlah aku. Namun orang muda itu tidak mau melepaskan uangnya. Bagaimana dia meresponi Yesus? Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dia tidak mau melakukannya. Dia pergi meninggalkan Yesus. Dia menginginkan uangnya. Dan apa yang bisa didapatkan dari uang yang dia miliki? Kita bisa mendapatkan banyak hal dengan memiliki uang. Terutama mendapatkan materi, kekuatan, ego, kenikmatan hidup. Dia memilih hartanya dan meninggalkan Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa begitu sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Bukankah keselamatan didasarkan pada iman? Mengapa orang kaya tidak bisa dengan percaya dan masuk ke surga? Alasannya adalah banyak orang mereka berkata bahwa mereka percaya kepada Yesus. Tetapi kenyataannya adalah mereka tidak menempatkan Yesus yang terutama di dalam hidup mereka. Mereka tidak bertobat, tidak ada perubahan di dalam hidup mereka, dan mereka hanya menginginkan kehidupan kekal. Siapa yang tidak mau keselamatan yang begitu gampang? Tampaknya itu bukan yang terjadi di sini, karena Yesus mengatakan itu sulit. Dan alasannya adalah kita harus menjadikan Tuhan Yesus harta yang paling berharga. Tetapi seringkali bagi orang kaya, yang terutama bagi mereka, bukan Yesus Kristus, tetapi harta mereka. Maka itu sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kecuali kita menempatkan Yesus Kristus sebagai yang terutama di dalam hidup kita, melebihi segala harta kita. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempalah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ketika kita mendengar ajaran Tuhan Yesus, kita merasa ini tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ada seorang orang muda yang berasal dari keluarga miskin, dan dia berhenti dari sekolah untuk membantu keluarganya membayar tagihan. Dia diberkati dengan suara menyanyi yang begitu luar biasa, dan dia menyanyi di gereja-gereja di daerahnya. Ketika dia berusia 23 tahun, dia diundang untuk bergabung dengan sebuah tim evangelis kecil yang baru saja dimulai. Tampaknya tidak banyak harapan untuk lebih dari sekedar hidup, tetapi dia akan terlibat dalam menjangkau orang bagi Kristus. Dan itu sangat menarik baginya sebagai orang percaya. Namun ketika dia sedang mentimbangkan apakah menerima undangan tersebut atau tidak, datanglah kepadanya tawaran lain yang lebih menarik. Dia diundang untuk bergabung dengan program musik sekuler di New York yang memiliki potensi untuk mendapatkan uang yang besar. Dan dia selalu memiliki keinginan untuk menyanyi di depan banyak orang.
Jadi dia dihadapkan pada keputusan yang sulit yang akan menjadi titik balik utama dalam hidupnya. Suatu hari dia berada di rumah. Dia melihat selembar kertas di atas piano. Di atasnya terdapat puisi yang telah ditulis oleh Real F. Miller, seorang teman ibunya. Dan ibunya sengaja meletakkannya di sana dengan harapan bahwa dia akan melihatnya. Dan dia sangat tergerak oleh puisi itu. Dia duduk di piano, dan saat itu juga dia menciptakan musik untuk puisi tersebut. Dia membuat keputusan yang akan menentukan arah hidupnya. Saat dia duduk di sana dan untuk pertama kalinya menyanyikan kata-kata ini. Ku memilih Yesus bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Nah, orang tersebut namanya adalah George Beverly Shea. Dia adalah solois untuk kampanye Billy Graham dan dipakai Tuhan untuk menjangkau jutaan orang kepada Kristus. Dan dia terus menyanyi untuk kemuliaan Tuhan bahkan setelah dia pensiun dari partisipasi kampanye. Bapak Ibu Saudara, apakah kita memilih Yesus daripada harta? Apakah Yesus melebihi semuanya? Apakah Yesus lebih indah dari semuanya? Apakah keputusan kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, bantu kami agar kami tidak menjadi hamba uang, sehingga kami meninggalkan Engkau. Sebaliknya kami mau menjadikan-Mu sebagai yang terutama di dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah segalanya bagi kami. Engkau lebih indah dari semuanya, dan kami mengagungkan-Mu ya Tuhan. Dan mengikut Yesus adalah keputusan kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan meresponi firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, ku senang di rumah Bapakku. Saudara-saudara, hanya Yesus saja adalah pintu untuk kita dapat masuk ke rumah Bapa Sorgawi. Dan kita akan pegang akan janjinya, ini adalah kepastian dan pengharapan kita semua. Andai hari esokku tiada lagi, ku masuk perjalanan abadi. Namun ku tahu pasti jalan yang ku lalui terangnya menuntun langkahku. Kulihat cahaya wajah Bapakku, sinarnya menerangi jalanku, menyusuri lorong waktu menuju rumah Bapakku. Tersenyum Dia menyambutku. Jangan ada air mata mengiringi langkahku, cukuplah semua sampai di sini. Hapuslah semua duka di dalam hatimu,
Ku senang di rumah Bapakku. Kulihat cahaya wajah Bapakku. Kulihat cahaya wajah Bapakku. Sinarnya menerangi jalanku, menyusuri lorong waktu, menuju rumah Bapakku. Tersenyum dia menyambutku. Jangan ada air mata mengiringi langkahku. Cukuplah semua sampai di sini. Hapuslah semua duka di dalam hatimu. Ku senang di rumah Bapakku. Hapuslah semua duka di dalam hatimu. Ku senang di rumah Bapakku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur Saudara atas firman Tuhan yang boleh menuntun kita, yang boleh menguatkan kita, iman kita di tengah kesulitan dan pergumulan. Dan kita juga mau bersyukur Saudara atas keberadaan keluarga kita, keluarga dan juga saudara-saudara seiman kita di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan kita mau bersyukur Saudara, mungkin atas banyak berkat juga Saudara yang telah Bapak Ibu rasakan sepanjang semingguan lebih ini, sampai pada minggu kedua di tahun ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat-Nya. Mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang mau bersyukur kepadamu atas segala berkat, segala kebaikan, juga banyak campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terutama atas firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan hidup kami, yang boleh menuntun hidup kami, yang boleh menguatkan iman kami. Kami bersyukur ya Tuhan di tengah kesulitan yang kami hadapin, kami tahu ada Engkau beserta, Engkau menyertai, dan Engkau boleh menopang kami. Kami sungguh bersyukur juga Tuhan pada saat ini kami ada keluarga-keluarga kami, dan juga saudara-saudara kami, dan juga saudara-saudara seiman kami yang ada bersama di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati keluarga kami, juga saudara-saudara seiman kami, dan juga kami juga mau bersyukur di dalam kehidupan kami, di dalam pertolongan penyertaan-Mu ya Tuhan sehari-hari. Pekerjaan mungkin Kau sediakan, ya, dan Kau boleh menyediakan apapun yang kami perlukan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas penebusan yang telah Kau berikan di dalam Yesus Kristus, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan penebusan dan kami boleh mendapatkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur di mana juga kami boleh berkumpul pada hari Rabu ini, di mana kami saling bisa dapat mendoakan dan juga kami dapat dikuatkan oleh firman-Mu, dan juga kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Kau berkati itu waktu ini, kebaktian doa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mau berdoa saudara agar Tuhan boleh melindungi dan memberikan tubuh imun yang kuat kepada setiap jemaat saudara di tengah musim dingin dan juga COVID juga yang sudah mulai naik. Kita doakan juga saudara mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, juga jemaat yang mungkin terkena COVID. Kiranya Tuhan boleh menjamah dan juga boleh memulihkan sehingga mereka boleh dapat kembali beraktivitas normal kembali. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan kami mau serahkan agar Tuhan boleh melindungi Tuhan setiap jemaat-Mu. Kau boleh melindungi dan juga boleh memberikan tubuh imun yang kuat ya Tuhan, khususnya di tengah-tengah musim yang sudah mulai dingin ini, di tengah winter dan juga COVID yang sudah mulai naik.
Tuhan, Kau boleh memberikan perlindungan kepada setiap jemaat-Mu, Kau boleh menyertai ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat, mungkin ada keluarga atau mungkin ada teman, saudara yang terkena penyakit COVID pada saat ini. Tuhan, Kau sering boleh menjamah dan memulihkan mereka dari segala penyakit ini, sehingga mereka boleh pulih ya Tuhan, dan boleh beraktivitas normal kembali ya Tuhan. Kami serahkan untuk setiap jemaat-Mu, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa saudara untuk anggota jemaat yang mungkin saudara ada di Indonesia. Dan mungkin banyak jemaat tinggal di sini dan juga mungkin entah itu orang tuanya atau mungkin ada keluarganya, saudaranya yang mengalami kelemahan tubuh di Indonesia dan mungkin sedang ada dalam perawatan. Kita doakan Tuhan boleh menjamah bagi mereka yang sedang sakit, khususnya mereka yang jauh dari Indonesia. Tuhan boleh memberikan damai sejahtera juga. Kita doakan juga bagi keluarga yang ada di sini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi mungkin ada orang tua, anggota keluarga, sanak saudara yang berada di Indonesia yang sedang sakit pada saat ini, yang sedang dirawat, yang sedang mungkin mengalami treatment, sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau sering boleh menolong, memulihkan mereka ya Tuhan, dan juga Kau boleh menjaga ya Tuhan, setiap harinya Kau boleh memberikan perlindungan bagi mereka. Dan juga ya Tuhan bagi ada anggota keluarga yang dari sini, yang mungkin jauh dari keluarga yang sedang sakit, Tuhan Kau sendiri boleh memberikan kekuatan, Kau boleh memberikan damai sejahtera-Mu dan perlindungan-Mu ya Tuhan, bagi jemaat-Mu di sini maupun bagi anggota keluarga mereka yang sedang sakit dan juga mengalami kelemahan tubuh. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, tidak terus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa saudara bagi para lansia. Di tengah mungkin masa tuanya, kita terus doakan Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, iman yang kuat di dalam masa-masa lansia. Kita juga mau berdoa saudara untuk bagi para anak, untuk remaja dan juga pemuda yang sudah mulai sekolah dalam waktu-waktu ini, minggu ini. Kita doakan Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana, memberikan penyertaannya bagi anak-anak mereka tetap di dalam lingkungan yang baik dan juga pergaulan yang baik dan mereka boleh mengenal Tuhan. Kita akan doakan akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk para lansia ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi mereka yang mungkin juga ada mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Kau boleh sertai, boleh memelihara kesehatan mereka ya Tuhan, memberikan perlindungan mereka kepada mereka dimanapun mereka berada, ketika mereka harus berdiri, ketika harus duduk, dan kemanapun mereka berjalan, Kau boleh menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan terutama untuk iman mereka, agar sungguh ya Tuhan di dalam masa tua ini pun, mereka tetap boleh percaya kepada Tuhan, dan boleh mengalami Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Engkau terus boleh memberkati mereka ya Tuhan, dan kami mau berdoa Tuhan, bagi anak-anak, bagi remaja dan juga pemuda masa depan mereka ya Tuhan, khususnya dalam masa-masa sekolah, Engkau boleh memberkati mereka, memberikan hikmat bijaksana, agar mereka dapat belajar dengan baik. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk melindungi ya Tuhan dari pergaulan yang tidak baik, dan juga Engkau boleh menyertai ya Tuhan, kemanapun mereka pergi, dan boleh menjadikan hidup mereka berkat dimanapun mereka ada. Kami berdoa bagi iman, khususnya bagi mereka, generasi muda ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mempunyai kerinduan untuk percaya kepada Tuhan dan bertumbuh dalam iman ya Tuhan. Kami serahkan bagi para lansia dan juga generasi muda hanya ke dalam tangan-Mu saja, tidak terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk PPI pada minggu ini. Saudara, PPI adalah Persekutuan Pemuda Indonesia yang akan diadakan pada hari Jumat malam pada minggu ini. Kita doakan saudara agar sungguh boleh menjadi persekutuan yang baik, saudara, bagi anak muda. Mungkin mereka yang tinggal di sini pun, ataupun mereka yang student yang datang dari Indonesia, kiranya mereka boleh bertumbuh secara rohani, dan mereka boleh menemukan rumah rohani, saudara, khususnya di ICLA ini. Kita doakan saudara untuk PPI pada hari Jumat ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk pelayanan pada hari Jumat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami merindukan agar sungguh ada banyak anak muda ya Tuhan, boleh mengenalkan Tuhan, boleh berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan. Kau terus boleh memelihara iman mereka dan juga mereka tetap di dalam pelindungan Tuhan. Engkau sendiri boleh memberkati ya Tuhan untuk persekutuan yang ada pada hari Jumat ini.
mereka yang hadir di Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati lewat firman Tuhan, lewat persekutuan yang ada. Kami mau serahkan untuk gerejamu ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu, khususnya bagi PP ini. Dan terus kami berdoa. Amin. Kita doakan saudara untuk minggu ini, pelayanan minggu ini, doakan para hamba Tuhan yang akan melayani, doakan untuk Ibu Yung Yung yang akan menyampaikan firman Tuhan, doakan untuk penginjil Leonard Sidarta yang akan melayani dalam kebaktian bahasa Inggris. Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapannya. Doakan saudara untuk pertumbuhan jemaat, agar sungguh Tuhan boleh memberkati secara kualitas dan juga skala kuantitas, boleh bertumbuh, boleh memberkati gerejanya. Doakan pengurus, doakan hamba Tuhan, doakan seluruh jemaat. Kita berdoa. Kami serahkan untuk gereja Bu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan, untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Tuhan boleh memberkati, khusus bagi untuk Ibu Yung Yung dan juga untuk Bapak Leonard. Engkau sering boleh memberkati Tuhan di dalam segala persiapan mereka pada beberapa hari ini. Engkau sering boleh mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang akan hadir pada minggu ini. Berkati untuk segala kesehatan mereka dan dalam segala persiapan mereka. Kami mau serahkan juga ya Tuhan untuk gereja-Mu. Kami merindu ya Tuhan, kami terus boleh bertumbuh dan berbuah. Kami mau berdoa Tuhan untuk pertumbuhan rohani, untuk setiap jemaat-Mu yang ada di Indonesia, bahasa Inggris, dan juga untuk anak-anak. Kami rindu ya Tuhan, agar kami semua boleh terus boleh mengasihi Tuhan, diberikan hati yang bijaksana, kerendahan hati untuk terus mengikut-Mu ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, pengurus, hamba Tuhan, dan gereja ICLA hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk situasi di Amerika pada saat ini. Di tengah winter storm saudara yang terjadi di daerah East Coast. Kita doakan saudara pada saat ini ada badai, ada banjir, ada topan yang terjadi saudara di daerah East Coast. Kita doakan agar segera pulih kembali. Dan banyak sekali rakyat yang terkena dampak pada saat ini. Kita doakan Tuhan boleh melindungi dari segala mara bahaya. Kita doakan terus juga untuk pemerintah di dalam menangani masalah ini. Tuhan boleh sendiri yang campur tangan. Kita doakan untuk situasi Amerika pada saat ini. Tuhan, kami mau berserah, kami berdoa bagi Amerika ke dalam tangan-Mu saja di tengah adanya badai, winter storm, banjir di beberapa daerah. Tuhan, Kau sering boleh menolong, campur tangan, boleh melindungi setiap umat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau serahkan ya Tuhan agar situasi boleh segera pulih kembali. Kau boleh melindungi rakyat ya Tuhan dari segala mara bahaya. Dan juga Kau boleh memakai pemerintah yang ada untuk menangani masalah-masalah seperti ini ya Tuhan. Engkau boleh menolong dan campur tangan ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan setiap mereka yang terkena dampak. Kami mau serahkan agar situasi boleh pulih kembali. Kami berdoa bagi negara Amerika, bagi segala pergumulan yang dihadapi, bagi berdoa bagi pemerintah, bagi masa depan negara ini, kestabilan negara, politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat. Engkau sendiri yang boleh menolong dan campur tangan. Kami serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan, tidak terus kami berdoa. Amin. Tapi kita mau berdoa saudara bagi negara Indonesia, saudara, di mana negara Indonesia akan diadakan pemilihan umum saudara pemilu dalam waktu-waktu dekat ini. Kita doakan Tuhan sendiri boleh memberkati, Tuhan boleh melindungi, dan juga doakan untuk situasi ekonomi, situasi politik, situasi kesejahteraan, dan juga keamanan dalam masa-masa ini terus boleh di dalam perlindungan Tuhan. Doakan terus juga untuk orang-orang Kristen saudara yang ada di Indonesia. Tuhan sendiri yang boleh memberikan pertumbuhan. Kita berdoa. Kami serahkan untuk negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Engkau boleh menyertai Tuhan siapapun pemimpin yang telah Kau pilih dan panggil nantinya. Ya Tuhan, Kau terus boleh memberkati negara ini dan Kau boleh memakai setiap rakyat dapat memilih dengan yang terbaik ya Tuhan untuk negara ini. Kami mau serahkan ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberkati, memberikan perlindungan di dalam masa-masa ini, mungkin situasi yang mungkin memanas di beberapa tempat. Engkau sering boleh menolong, berikan kesejahteraan, berikan keamanan, khususnya Tuhan di beberapa kota-kota, khususnya kota-kota besar. Kami juga mau berdoa juga bagi orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Ya Tuhan, Kau boleh memberikan pertumbuhan bagi mereka. Di tengah mungkin adanya situasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi, Kau boleh memberikan pertumbuhan sehingga mereka boleh bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau serahkan bagi negara Indonesia hanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak tulis kami berdoa. Amin.
Mari kita berdoa, saudara, segala pergumulan kita, mungkin segala tantangan yang kita hadapi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berseru kepadamu, kami berseru-seru ya Tuhan, dan kami yakin Engkau mendengar dan Engkau dekat kepada hati yang hancur. Dan kami ya Tuhan datang kepadamu ya Tuhan, membawa segala pergumulan, segala kesulitan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau percaya kepada rancangan-Mu, kami mau percaya Tuhan, dan kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Pakailah hidup kami, pakailah mulut, tangan, kaki, dan seluruh hidup kami hanya kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian terakhir di badai topan dunia. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita semua. Kita pujikan dengan sukacita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dedati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara.
Baik Bapak Ibu Saudara, demikian kebaktian doa. Tetap jaga kesehatan bagi Bapak Ibu Saudara, sudah memasuki musim dingin dan juga di tengah COVID yang sudah mulai naik. Tuhan boleh menjaga, melindungi saudara. Sampai ketemu hari Minggu, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengasihimu selamanya.